Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, para penglingsir, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Desa kita yang hadir di tengah-tengah kita, beserta jajaran anggota semua yang hadir pada malam hari ini. Begitu juga yang saya hormati dan banggakan semua daripada hadirin jamaah zikir al-istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga lupa kita terhadap sahibul bait yang mengundang kita semua pada malam hari ini dalam rangka kita berzikir bersama, memperingati orang tua kita yang mendahului kita. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini berzikir bersama, berdoa bersama, mudah-mudahan almarhum yang kita niatkan diberikan derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, doa-doa yang kita baca tadi, mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita gunakan untuk beribadah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya qalilun min ibadiyas syakur, termasuk daripada golongan orang-orang yang sedikit tetapi selalu berusaha bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada bagian tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah mulianya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang paling mulia kecuali daripada umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan perkumpulan yang kita laksanakan ini pada malam hari ini tertanda kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu berusaha menjalankan segala perintah, segala sunnah, segala yang diaturkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa menjadi umat-umat beliau yang terdepan, mengiring daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala sebelum kita mulai tadi MC sudah menjelaskan kepada kita semua. Yang pertama yang kita laksanakan ini adalah memperingati orang tua kita, haul daripada almarhum yang mendahului kita. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua terhadap orang-orang yang berjasa kepada kita, terhadap orang-orang yang sehingga kita bisa berhasil pada saat sekarang ini. Maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Udzkuru mahasina mautakum.
Sebutkanlah oleh kalian wahai umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah mendahului kalian. Ajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, yang menyebabkan kita berkumpul di tempat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pandai dia berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada dirinya. Secara tidak langsung, dengan kita memperingati haul daripada almarhum pada malam hari ini, cara kita berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita semua. Kita yang ada di atas muka bumi ini, siapa yang paling berjasa? Tentu tidak ada lain adalah orang yang paling terdekat dengan kita, kedua orang tua kita. Oleh karenanya bersyukurlah para hadirin, ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita orang tua yang sangat peduli dengan kita, orang tua yang tidak pernah merasa lelah walaupun mereka lelah, tidak pernah merasa lemas walaupun lemas di dalam mengurus kita, ya, selalu pendidikan kita diutamakan, selalu kebaikan demi putra dan putrinya, ya, bahkan sampai-sampai beliau meninggal dunia, ya, kemudian meninggalkan kita, ya, meninggalkan segala sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Maka oleh karenanya para hadirin, pantaslah kepada kita sebagai keturunannya ini, sebagai anak-anaknya ini, untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ungkapkan, berzikir, berdoa bersama, menyebut daripada kebaikan-kebaikan daripada almarhum yang mendahului kita. Maka inilah termasuk, ya, hal-hal yang perlu kita laksanakan supaya kita ini bisa menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Perlu kita buktikan, jangan menganggap diri bahwa kita sebagai umat yang terbaik tetapi sunnah Nabi tidak dilaksanakan. Tidak diingat orang tua yang berjasa kepada dia, tidak diingat orang-orang yang pernah membinanya, pernah mendidiknya, pernah membinanya, membimbingnya menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya terjatuh ke dalam kelembah kesesatan. Tidak ada. Ya, seandainya ada, maka yang pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itulah orang tua yang nakal. Anak itu tidak akan nakal kalau dididik dengan baik dan benar. Makanya nanti di akhirat para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak ini adalah tanggung jawab kita, ya, bahwa mereka akan menuntut kepada kita sebagai orang tua. Bagaimana caranya kita mendidik mereka? Bagaimana caranya kita membina mereka? Kok bisa mereka jatuh dalam kesesatan? Kok mereka bisa jatuh kepada orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ditimpakan nanti? Kita sebagai orang tua. Maka dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan jasa-jasa daripada orang-orang tua kita para hadirin, maka begitulah juga caranya kita untuk membina dan mendidik daripada putra-putri kita supaya mereka bisa menjadi orang-orang yang mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya mereka, maka kita sebagai orang tua pun akan mendapatkan kemuliaan, menjadi kebanggaan kita sebagai orang tua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang pertama para hadirin. Jadi, ya, sekali lagi kita saling menasihati, saling mengingatkan, mengadakan acara haul seperti ini dalam rangka kita mengingat kembali bagaimana besar jasa orang-orang tua kita, bagaimana besarnya, bagaimana lelahnya di dalam membina dan mendidik kita sehingga kita pada saat sekarang ini menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang hebat. Oleh karenanya pantaslah bagi kita untuk selalu mengikuti jejak langkah daripada orang-orang yang soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita sebagai orang tua ini tidak lepas begitu saja terhadap pendidikan, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh putra dan putri kita, ya, bahkan termasuk sahibul bait, ya, mempersiapkan putranya
untuk melangkah lebih jauh lagi ya di dalam karirnya, di dalam menempuh daripada pendidikan. Orang tua yang sangat luar biasa, dibina, dididik anaknya sampai S2 saat sekarang ini. Ya, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang tua yang sukses adalah termasuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang berilmu, termasuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang saleh, mendidik, menjadikan anaknya menjadi orang-orang yang hebat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita yang dididik dan dibina ini harus berusaha juga. Harus berusaha. Bagaimana cara kita supaya mendapatkan ilmu yang berkah? Bagaimana cara kita supaya mendapatkan tujuan hidup yang selalu kita idam-idamkan? Sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil 'ilmi. Yang mau menginginkan kebahagiaan di dunia, yang mau menginginkan kebahagiaan di akhirat, dan yang mau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah orang-orang yang diangkat derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah termasuk salah satunya adalah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Tetapi tidak disadari para hadirin. Para hadirin yang setiap Sabtu berzikir, berkumpul bersama, bahkan setelah berzikir ada yang membahas satu dengan yang lain, itu juga termasuk ilmu namanya. Kita yang berkumpul seperti ini saling mengingatkan, saling menasihati, bertatap muka saja, bertegur sapa saja, setiap kali pertemuan, apa lebih-lebih lagi setiap minggu seperti ini, itu juga termasuk adalah buah daripada ilmu. Kalau tidak diajarkan kita oleh baginda Rasulullah SAW, tidak mungkin kita seperti ini. Siapa yang mengajarkan kita berzikir, berkumpul seperti ini, tidak ada lain ilmunya daripada baginda Rasulullah SAW. Tapi tidak kita sadar, tidak kita sadari. Makanya ada orang-orang yang sadar ini, yang mengingatkan kita, mari bergabung, mari berzikir, mari berkumpul, mari saling menasihati. Kalau ada permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam perkumpulan itu, termasuk banyak yang dengar secara pribadi. Kadang-kadang setelah selesai zikir, setelah selesai daripada membaca Al-Barazanji, ada 1, 2, 3 orang yang berkumpul. Apa yang ditanyakan? Hukum-hukum agama yang ditanya. Ini ada yang bertanya, Tuan Guru, begini-begini, bagaimana hukumnya? Pergi ke rumah dia, bercerita. Maka inilah hebatnya satu perkumpulan. Tidak ada lain, perkumpulan ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hal yang membuat baginda Rasulullah SAW berlari dari rumah beliau di Masjid Nabawi itu sampai menjumpai daripada sahabat yang sedang berkumpul, adalah perkumpulan tatkala sahabat-sahabat mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya hadir di hadapan kita baginda Rasulullah SAW yang jauh jaraknya daripada kita, berlari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau jelaskan, tatkala sahabat sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai beliau keluar dari rumahnya menghampiri sahabat-sahabat tersebut. Itu saking indahnya orang yang berkumpul dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan silsilah ilmu. Perkumpulan Bapak ini sekarang ini adalah termasuk hasil daripada ilmu. Awal mula 1, 2 orang, 3 orang saling memberitakan, saling mengabarkan. Ini yang kita baca, zikir-zikir ini yang kita lafazkan. Itulah termasuk rantai daripada ilmu-ilmu ini yang akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagialah wahai para hadirin yang senantiasa hadir di dalam setiap pertemuan. Semakin banyak kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah semakin ingat kepada kita.
tidak akan pernah lupa Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini adalah orang yang selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah umumkan kepada para makhluk yang lain, wahai hamba-hambaku, wahai para malaikatku, wahai yang di langit, wahai yang di bumi, wahai yang di lautan, wahai yang di gunung-gunung, perhatikanlah, ada hamba-hambaku yang senantiasa ingat kepadaku. Maka bersyukurlah para hadirin, adanya perkumpulan seperti ini selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat imannya, dan mudah-mudahan menjadi pejuang-pejuang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jalur zikir, dengan jalur-jalur salawat yang kita baca. Maka mudah-mudahan segala niat, segala hajat kita, wabil khusus kepada sahibul bait, mudah-mudahan dikabulkan segala niat hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa sekali lagi, mudah-mudahan masuk kita ke dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan diberikan kita kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi mungkin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.